Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang mengelola hubungan dan membangun loyalitas. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 170761939. Perkenalkan, nama saya Anaka Dwi dengan NIM 17061919038. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sahri Fauzi dengan NIM 17076199030. Halo, perkenalkan nama saya Rehan Madani Al-Fahtan, NIM 17061190028. Perkenalkan, saya Galih Rakasiwi dengan NIM 17007619041. Ya, yang pertama itu adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah pengukuran atau indikator sejauh mana pelanggan atau pengguna produk, perusahaan atau jasa sangat senang dengan produk-produk atau jasa yang diterima. Kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara harapan terhadap persepsi pengalaman. Lalu slide selanjutnya ada konsep kepuasan pelanggan. Di dalam materi ini terdapat 5 konsep kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama ada tujuan perusahaan, produk jasa, nilai produk jasa, kebutuhan pelanggan jasa, dan harapan pelanggan jasa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan pada umumnya ialah untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen dengan nilai-nilai tertentu. Tujuan perusahaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu ada tujuan pelayanan primer, tujuan pelayanan kolateral, dan yang ketiga itu tujuan pelayanan sekunder. Pertama, tujuan pelayanan primer. Tujuan primer adalah agar jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan organisatoris adalah nilai yang harus disumbangkan oleh masing-masing atau kelompok individu yang berada pada bagian yang bersangkutan. Yang kedua itu ada tujuan pelayanan kolateral. Tujuan kolateral pribadi adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh individu dan kelompok individu dalam perusahaan. Tujuan kolateral sosial ialah nilai-nilai ekonomi yang lebih luas atau umum yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat dan yang dapat secara langsung dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada tujuan pelayanan sekunder, yaitu merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan primer. Namun secara umum tujuan perusahaan dapat berupa yang pertama itu mencapai keuntungan maksimal, mempertahankan kelangsungan hidup, mengejar pertumbuhan, dan menampung tenaga kerja. Lalu yang kedua ada produk jasa. Produk jasa merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau terkonstruksi, yang biasa dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberi nilai tambah. Misalnya seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan. Lalu yang ketiga ada nilai produk jasa, yaitu nilai superior yang diterima pelanggan diantaranya berasal dari kualitas superior jasa tersebut. Artinya bahwa kualitas jasa yang diberikan produk jasa melebihi kualitas dari produk jasa lain yang sejenis. Kualitas yang superior akan dapat dirasakan oleh pasar apabila dikomunikasikan dengan pasar. Lalu yang keempat ada kebutuhan pelanggan jasa. Kebutuhan pelanggan dapat didefinisikan sebagai jasa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda tingkatannya, dan pengharapan pelanggan biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, iklan, dan pemasaran. Lalu yang kelima itu ada harapan pelanggan jasa. Harapan pelanggan jasa diyakini mempunyai peranan yang besar dalam evaluasi kualitas jasa dan kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan pada dasarnya ada hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan kepuasan pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan terdiri dari 4 faktor. Yang pertama ada tangible, diukur dari gedung, kerapian, kebersihan, dan kenyamanan ruangan. Tangible sendiri berarti wujud, yang dimaksud adalah penampilan, kualitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi. Yang kedua reliability, diukur dari informasi, penanganan konsumen, kemudahan pemesanan. Yang dimaksud kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Yang ketiga, responsiveness atau kepekaan, diukur dari kesigapan pegawai dalam melayani konsumen,
atau juga dengan kerja tim yang baik, yang dapat membuat sinergi positif dalam pelayanan. Yang keempat ada assurance, diukur dari pelayanan yang adil, kualitas, ramah tamah, dan pengetahuan dan kesopanan karyawan, serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan atau keyakinan. Yang terakhir ada empati atau rasa simpati, diukur dari kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan, kemudahan untuk menghubungi perusahaan, dan termasuk syarat untuk peduli dan perhatian pribadi untuk pelanggan. Pada kondisi bisnis yang kompetitif, tingkat persaingan yang tinggi, dengan diferensiasi produk dan jasa yang begitu beragam, maka kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan keuntungan perusahaan agar selalu menjadi baik dengan pelanggan atau menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya adalah mengukur loyalitas pelanggan. Yang pertama ada program peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Program ini merupakan gambaran besar tentang fokus pelanggan terkait kepuasan dan loyalitas pelanggan. Program ini juga harus bisa menghubungkan antara tujuan dan sumber daya. Juga harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Program ini membutuhkan syarat perusahaan memiliki budaya fokus pelanggan, membutuhkan pelatihan karyawan, membutuhkan investasi, dan membutuhkan keterlibatan pihak eksekutif. Yang kedua adalah program proaktif peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Terdiri dari program proaktif fokus pada pelanggan, program proaktif memberikan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, program proaktif menetapkan harapan pelanggan secara tepat, program proaktif menjalankan proses pelayanan secara jelas, program proaktif memberikan pelayanan secara profesional, program proaktif memberikan pelayanan di mana pelanggan dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, program proaktif memberikan pelayanan yang terbaik melalui call center, dan yang terakhir, program proaktif menjadi manajemen yang reaktif dan terlibat. Yang ketiga, ada saluran komunikasi pelanggan. Pelanggan berkeinginan untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan jasa, dan juga pelanggan meminta untuk didengarkan. Melalui saluran komunikasi pelanggan, perusahaan dapat memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan. Umpan balik ini penting dan akurat. Saluran komunikasi pelanggan dapat dilakukan melalui survei pelanggan, baik pada saat melakukan transaksi maupun secara berkala. Saluran komunikasi pelanggan ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, bagaimana melakukan survei. Tentang bagaimana melakukan survei, yang pertama adalah perencanaan survei. Perencanaan sebuah survei menjadi hal yang sangat penting. Penentuan tujuan dalam sebuah survei menjadi hal penting, apakah untuk mengkaji tentang produk yang ditawarkan, memberikan setiap orang pengalaman layanan pelanggan yang lebih positif, mengumpulkan informasi demografis sehingga perusahaan dapat mengelompokkan daftar pelanggan lebih baik. Jadi, jelas tentang apa yang akan dicapai dengan survei. Yang kelima adalah peralatan metode survei. Dalam melakukan survei, berbagai cara dan peralatan dapat dipergunakan. Apakah mempergunakan peralatan tradisional dengan lembar kertas atau dengan mempergunakan teknologi seperti komputer, yaitu berupa survei otomatis online. Yang keenam adalah desain survei. Beberapa tips untuk membantu dan merancang survei menggunakan kuesioner. Yang pertama, mulailah dengan pertanyaan yang mudah. Yang kedua adalah jumlah pertanyaan. Batasi jumlah pertanyaan dan waktu 10 menit untuk menjawab sudah maksimal. Yang ketiga, memberikan uraian pendahuluan survei. Uraian ini menyangkut tujuan diselenggarakannya survei. Yang keempat, berikan kata ucapan terima kasih pada akhir form survei. Ucapan ini untuk menghargai atas waktu yang telah diluangkan. Dapat pula pada akhir pengisian memberikan cenderamata, dapat berupa pulpen yang telah dipergunakan untuk pengisian survei. Hindari pertanyaan yang bersifat privasi, hindari pertanyaan yang menggunakan jawaban ganda, konsistensi dengan pertanyaan, hati-hati dalam meninjau dan menguji hasil survei. Pastikan semuanya memiliki alur logis dan masuk akal, dan menanyakan kepada penyedia survei apakah mengalami permasalahan, apakah mereka bingung saat menyebarkan kuesioner. Ini penting karena membutuhkan untuk mengkaji hasil survei. Dan yang ketujuh, mengelola survei. Cara termudah untuk melakukan survei adalah dengan email pelanggan. Meminta pelanggan untuk meluangkan waktunya.
Pastikan memberitahu pelanggan apa untungnya bagi mereka jika mengisi dan menyampaikan survei. Jika tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan suatu produk tertentu, katakan kepada pelanggan bahwa dengan mengisi dan mengirim survei benar-benar akan membantu mereka. Menggunakan komentar mereka untuk menyempurnakan produk atau layanan yang mereka butuhkan. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil survei. Hasil survei memang terkadang sangat jauh dari harapan, tetapi yang perlu dipahami adalah apa tujuan dari diselenggarakannya sebuah survei. Karena survei ini tidak menutup kemungkinan hasil survei berisi keluhan-keluhan semata. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi mengurangi penurunan konsumen. Kenapa sih konsumen ini bisa menurun? Jadi biasanya terjadinya penurunan konsumen ini dikarenakan para konsumen yang beralih produk atau jasa ke perusahaan lain. Terus gimana cara menanggulangi peralihan konsumen ini? Bisa dilihat di PPT. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, memiliki daftar harga yang adil dan transparan. Lalu yang ketiga ada mengurangi ketidaknyamanan dan monetary cost atau biaya monetary. Jadi biaya monetary ini adalah biaya yang dikeluarkan tapi tidak bernilai uang. Oke. Lalu yang keempat ada meningkatkan biaya switching atau switching cost. Jadi switching cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen jika ia berpindah ke produk atau jasa yang lain yang tidak akan ia alami jika dia tetap stay di produk atau jasa yang ia pakai saat ini. Iya, lalu ada Customer Relationship Management System atau CRM. Jadi, sebelum kita masuk ke tujuan umum dari CRM, kita harus tahu CRM itu apa sih? Jadi, CRM adalah suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan pelanggan, serta untuk menarik pelanggan baru. Jadi, si CRM ini tuh pada dasarnya adalah alat, strategi, atau proses yang membantu perusahaan atau bisnis dalam mengelola dan mengakses data pelanggan dengan lebih baik. Pada awalnya, CRM hanya mengandalkan tulisan tangan dan Rolodex. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi digital seperti saat ini, akhirnya CRM berkembang menjadi sebuah database yang disimpan di dalam komputer individu yang kemudian definisinya menjadi jauh lebih kompleks. Sekarang, CRM berkaitan dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Kenapa begitu? Karena sekarang sistem CRM bertindak sebagai repositori yang mengintegrasikan aktivitas penjualan, pemasaran, dukungan pelanggan, serta menyederhanakan proses, strategi, dan pengelolaan tenaga penjualan dalam satu sistem. Sekarang mari kita masuk ke tujuan umum si CRM ini. Jadi bisa dilihat di PPT, kalau tujuan umum CRM ini terdapat dari dua perspektif. Ada perspektif konsumen dan perspektif perusahaan. Jadi kalau di perspektif konsumen ada antarmuka pelanggan terpadu yang memberikan kustomisasi dan personalisasi. Lalu adanya peningkatan pelayanan yang luas dan meningkatkan nilai pelanggan. Lalu kalau dari perspektif perusahaan, yang pertama ada menerapkan sistem peringatan churn jika pelanggan berada dalam bahaya membelot atau akan beralih ke produk atau jasa perusahaan lain. Lalu ada yang kedua, segmen yang lebih baik, basis pelanggan meningkat, dan promosi target. Selanjutnya ada penerapan umum sistem CRM. Yang pertama ada pengumpulan data. Data pelanggan seperti detail kontak, demografi, riwayat pembelian, preferensi layanan, dan sejenisnya. Yang kedua, analisis data. Data yang diambil, dianalisis, dan dikategorikan digunakan untuk meningkatkan basis pelanggan dan mengatur layanan sesuai pesanan. Yang ketiga, ada otomatisasi tenaga penjualan. Prospek penjualan, peluang penjualan silang, dan upsell dapat diidentifikasikan dan diproses secara lebih efektif. Seluruh siklus penjualan dari pembuatan prospek hingga penutupan penjualan dan layanan purna jual dapat dilacak dan difasilitasi melalui sistem CRM. Ada otomasi pemasaran. Nah, penambahan data konsumen memungkinkan perusahaan untuk menargetkan pasarnya. Tujuannya untuk mencapai pemasaran personal dan penghematan biaya sering dalam konteks program kesetiaan dan retensi. Nah, sistem CRM juga memungkinkan perusahaan untuk menilai efektivitas kampanye pemasaran melalui analisis tanggapan. Selanjutnya ada otomatisasi pusat panggilan. Staf call center memiliki informasi pelanggan di ujung jari mereka dan dapat meningkatkan layanan mereka kepada semua pelanggan.
Seller ID dan nomor akun memungkinkan call center untuk mengidentifikasikan tingkat pelanggan pemanggil dan untuk menyesuaikan layanan yang disesuaikan. Selanjutnya ada langkah yang dapat dilakukan untuk menangani keluhan pelanggan. Yang pertama ada bentuk pendekatan umum untuk menangani keluhan. Yang kedua ada pastikan keluhan dianalisa dengan benar. Yang ketiga, membangun kepemilikan dan tanggung jawab. Yang keempat, menentukan prosedur eskalasi. Yang kelima, menyelesaikan keluhan. Yang keenam, pastikan form keluhan pelanggan ditandatangani. Yang ketujuh, putuskan tindakan korektif internal. Yang kedelapan, bangun evaluasi kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada analisa keluhan secara periodik.